Perkenalkan, nama saya Bella Humaira dengan NIM 20081110027. Saya di sini akan memaparkan materi tentang pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum. Istilah kurikulum digunakan pertama kali pada dunia olahraga pada zaman Yunani kuno, yang berasal dari kata curir yang artinya pelari dan surere yang artinya tempat terpacu, sehingga kurikulum diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Dari makna yang terkandung tersebut, kurikulum pendidikan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik untuk memperoleh ijazah. Kurikulum. Pertama, kurikulum sebagai suatu program kegiatan yang terencana. Maksudnya berdasarkan pandangan komprehensif terhadap setiap kegiatan yang direncanakan untuk dialami seluruh siswa. Kurikulum berupaya menggabungkan ruang lingkup, rangkaian, interpretasi, keseimbangan, teknik mengajar, dan hal lain yang dapat direncanakan sebelumnya. 2. Kurikulum sebagai hasil belajar yang diharapkan. Maksudnya, kurikulum seharusnya tidak dipandang sebagai aktivitas, tetapi difokuskan secara langsung pada berbagai hasil belajar yang diharapkan. Kajian ini menekankan perubahan cara pandang kurikulum dari kurikulum sebagai alat menjadi kurikulum sebagai tujuan atau akhir yang akan dicapai. Salah satu alasan utama adalah karena hasil belajar yang diharapkan merupakan dasar bagi perencanaan dan perumusan berbagai tujuan kegiatan pembelajaran. 3. Kurikulum sebagai reproduksi kultural. Maksudnya, sekolah bertugas memproduksi pengetahuan dan nilai-nilai yang penting bagi generasi penerus, masyarakat, negara, atau bangsa. Bertanggung jawab untuk mengidentifikasi keterampilan, pengetahuan, dan berbagai apresiasi yang akan diajarkan. Yang keempat, yaitu kurikulum sebagai kumpulan tugas dan konsep diskrit. Maksudnya, pandangan ini berpendapat bahwa kurikulum merupakan satu kumpulan tugas dan konsep yang harus dikuasai siswa. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa penguasaan tugas-tugas yang saling bersifat diskrit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Malik Burhanuddin. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 4 kelas A. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Bella tentang komponen-komponen kurikulum. Komponen merupakan bagian-bagian yang saling bekerja sama sehingga tercipta suatu sistem yang utuh. Komponen adalah bagian dari suatu sistem yang mempunyai peran penting dalam keseluruhan aspek yang berlangsung dalam proses untuk pencapaian tujuan. Suatu kurikulum harus memiliki kesesuaian atau relevansi. Kesesuaian meliputi dua hal. Yang pertama, kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Kedua, kesesuaian antar komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, proses, isi, dan evaluasi. Komponen pertama dalam kurikulum adalah tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan pendidikan yang tertulis dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 2 Pasal 3, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Komponen kurikulum yang kedua adalah materi. Materi kurikulum adalah bahan pengajaran yang terkandung dalam kurikulum. Penyusunan kurikulum sendiri tidak boleh asal, melainkan harus memerhatikan jenjang pendidikan juga. Beberapa aspek seperti peningkatan agama, akhlak mulia, potensi, kecerdasan, minat peserta didik, tuntutan dunia kerja, dinamika perkembangan global, persatuan nasional, nilai-nilai kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Komponen kurikulum yang ketiga yaitu proses dan strategi. Interaksi belajar dan mengajar di sekolah antara siswa juga guru menunjang keberhasilan kurikulum. Sistem pengajaran, penyampaian materi, keberadaan praktikum, bimbingan, serta penyuluhan dibutuhkan untuk membentuk siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Komponen kurikulum yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan komponen keempat dari perkembangan kurikulum dan pembelajaran. Evaluasi mempunyai kedudukan yang penting terutama dalam menentukan keberhasilan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Tia Latifah dengan nomor NIM 2008110028 akan memaparkan materi mengenai pendekatan kurikulum. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap suatu proses tertentu. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Dengan demikian, pendekatan pengembangan kurikulum menunjuk pada titik tolak atau sudut pandang secara umum mengenai proses pengembangan kurikulum. Yang dimaksudkan pendekatan adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik. Terdapat 4 pendekatan, yakni pendekatan subjek akademik, pendekatan humanistik, pendekatan teknologi, dan juga pendekatan rekonstruksi sosial. Pendekatan subjek akademis adalah bentuk atau model tertua di antara model lainnya, dan biasanya suatu lembaga pendidikan atau sekolah sampai sekarang tidak bisa lepas dari pendekatan ini. Pendekatan subjek akademis adalah pendekatan yang sangat praktis, mudah digabungkan dengan pendekatan lain bila diperlukan. Pendekatan subjek akademis bersumber pada aliran pendidikan yang klasik, berorientasi pada masa lalu. Pengembangan kurikulum subjek akademis dilakukan dengan cara menetapkan lebih dahulu mata pelajaran ataupun mata kuliah apa yang harus dipelajari oleh peserta didik yang diperlukan untuk persiapan pengembangan disiplin ilmu. Tujuan kurikulum subjek akademis adalah pemberian pengetahuan yang solid serta melatih para peserta didik menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Peserta didik harus belajar menggunakan pemikiran dan dapat mengontrol dorongan-dorongannya. Lembaga pendidikan harus memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk merealisasikan kemampuan mereka, menguasai warisan budaya dan jika mungkin memperkayanya. Metode yang paling banyak digunakan dalam kurikulum subjek akademis adalah metode ekspositari dan menyediakan inquiry. Ide-ide diberikan kepada guru lalu dilaksanakan peserta didik sampai mereka kuasai. Konsep utama disusun secara sistematis dengan ilustrasi yang jelas untuk selanjutnya dikaji. Dalam materi disiplin ilmu yang diperoleh, dicari berbagai masalah penting, kemudian dirumuskan dan dicari cara penyelesaiannya. Mengenai kegiatan evaluasi, kurikulum subjek akademis menggunakan bentuk evaluasi yang bervariasi, disesuaikan dengan tujuan dan sifat bahan pelajarannya. Pendekatan humanistis kurikulum ini berdasarkan aliran pendidikan kepribadian, bahwa anak didik adalah individu yang pertama dan utama dalam pendidikan. Mereka adalah subjek dan pusat kegiatan pendidikan. Anak didik memiliki potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk bisa berkembang. Pendidikan humanis juga berpegang pada teori Gestalt yang memandang bahwa anak adalah satu kesatuan yang menyeluruh. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang utuh,
bukan saja segi fisik, intelektual, tetapi juga segi sosial dan efektif, seperti sikap, emosi, perasaan, dan nilai. Menurut pendekatan humanistis, pendidikan adalah upaya yang berusaha untuk menciptakan situasi yang baik, rileks, dan akrab. Dengan situasi yang kondusif, siswa dapat mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya. Tugas pendidikan adalah memperluas kesadaran diri, mengurangi kesenjangan, dan keterasingan dari lingkungan. Kurikulum humanistis mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. Kurikulum berfungsi menyediakan pengalaman berharga, membantu memperlancar perkembangan pribadi peserta didik bagi mereka, dan juga tujuan pendidikannya adalah proses perkembangan pribadi yang dinamis yang diarahkan pada pertumbuhan, integrasi, dan otonomi kepribadian, sikap yang sehat terhadap diri sendiri, orang lain, dan belajar. Semua itu merupakan bagian dari cita-cita perkembangan manusia yang teraktualisasikan diri adalah orang yang telah mencapai keseimbangan atau harmoni perkembangan seluruh aspek pribadinya, baik aspek kognitif, estetik, maupun moral. Seseorang dapat bekerja dengan baik bila memiliki karakter yang baik pula. Pendekatan humanistis menuntut konteks hubungan emosional yang baik antara pendidik dan peserta didik. Pendidik atau guru selain harus mampu menciptakan hubungan yang hangat dengan peserta didik, juga harus mampu menjadi sumber. Ia harus mampu memberi materi yang menarik dan mampu menciptakan situasi yang memperlancar proses pembelajaran. Pendidik harus memberikan dorongan kepada peserta didik atas dasar saling percaya. Peran mengajar bukan saja dilakukan oleh pendidik, tetapi juga oleh peserta didik. Pendidik tidak melaksanakan sesuatu yang tidak disengaja. Peserta didik berbeda dengan kurikulum konvensional atau subjek akademis. Pendekatan ini lebih mengutamakan proses daripada hasil. Apabila kurikulum konvensional, terutama subjek akademis, penilaian ditentukan secara objektif dan mempunyai kriteria pencapaian, maka dalam kurikulum humanistis tidak ada kriteria. Ahli humanis lebih tertarik dalam pertumbuhan tanpa memperlihatkan tentang bagaimana pertumbuhan itu diukur atau ditemukan. Sasaran mereka adalah perkembangan anak, agar menjadi manusia yang lebih terbuka, lebih berdiri sendiri. Kegiatan yang mereka lakukan hendaknya bermanfaat bagi peserta didik. Kegiatan belajar yang baik adalah memberikan pengalaman yang akan membantu para peserta didik, memperluas kesadaran akan dirinya dan orang lain, dan dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Ketika diminta untuk mempertimbangkan efektivitas kurikulum mereka, ahli humanis biasanya percaya kepada penilaian subjektif oleh guru dan peserta didik. Pendekatan teknologis. Pendekatan ini memiliki kesamaan dengan pendekatan subjek akademis yang menekankan pada isi dan materi kurikulum, tetapi juga memiliki perbedaan, yaitu diarahkan pada penguasaan kompetensi, bukan diarahkan pada pemeliharaan ilmu pengetahuan. Suatu kompetensi yang besar atau standar yang diuraikan menjadi kompetensi yang lebih sempit, atau kompetensi dasar yang pada akhirnya menjadi perilaku-perilaku yang biasa diamati dan diukur. Kurikulumnya berisi rencana-rencana penggunaan berbagai alat dan media, serta model-model pembelajaran yang banyak. Melihat alat tanpa bantuan media, maka proses pembelajaran tidak dapat berlangsung. Karena perencanaan pembelajaran telah tersusun terpadu antara kegiatan-kegiatan pendidikan dengan media tersebut. Misalnya, pembelajaran dengan media video, VCD, modul, komputer, internet, dan lain sebagainya. Adapun teknologi sistem menekankan pada penyusunan program pembelajaran atau perencanaan pembelajaran
yang menggunakan pendekatan sistem baik dibantu oleh alat dan media maupun tidak. Pendekatan teknologis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan bertolak dari analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan tertentu. Materi yang diajarkan, kriteria evaluasi sukses dalam strategi belajarnya ditetapkan sesuai dengan analisis tugas atau job description tersebut. Rencana dan proses pembelajaran dirancang sedemikian rupa sehingga hasilnya dapat dievaluasi dan diukur dengan jelas dan terkontrol. Ciri-ciri pendekatan teknologi sebagai berikut. Tujuan pada kurikulum ini diarahkan pada pengarahan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Tujuan yang bersifat umum yaitu kompetensi dirinci menjadi tujuan-tujuan khusus yang disebut objektif atau tujuan instruksional atau juga indikator. Objektif atau indikator ini menggambarkan perilaku, perbuatan, atau kecakapan, keterampilan yang dapat diamati atau diukur. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran sistem teknologi cenderung memperkuat pentingnya gagasan konvensional dan bagian tradisional dan dari subjek akademik. Setiap peserta didik harus mampu menguasai secara tuntas tujuan-tujuan program pengajaran. Pelaksanaan pengajaran mengikuti langkah-langkah. Yang pertama, penegasan tujuan para peserta didik, diberi penjelasan mengenai pentingnya mempelajari tujuan dan bahan tertentu, atau juga paling tidak mereka diberi uraian secara jelas tentang hal yang harus mereka pelajari. Kedua, pelaksanaan pengajaran para peserta didik belajar secara individual melalui media buku ataupun media elektronik. Dalam kegiatan belajarnya, mereka dapat menguasai keterampilan-keterampilan dasar ataupun perilaku-perilaku yang dinyatakan dalam tujuan program. Mereka belajar dengan cara memberikan respon secara cepat terhadap persoalan-persoalan yang diberikan. Yang ketiga, pengetahuan tentang hasil kemajuan peserta didik dapat segera diketahui oleh peserta didik sendiri. Karena dalam model kurikulum ini, umpan balik selalu diberikan. Para peserta didik dapat segera mengetahui apa yang telah mereka kuasai dan apa yang masih harus dipelajari lebih serius. Fungsi evaluasi bermacam-macam sebagai umpan balik bagi peserta didik dalam penyempurnaan penguasaan sesuatu susunan pelajaran atau evaluasi formatif, umpan balik bagi peserta didik pada akhir suatu program atau semester atau disebut dengan evaluasi sumatif. Evaluasi juga bisa menjadi umpan balik bagi pendidik dan pengembangan kurikulum untuk penyempurnaan kurikulum. Evaluasi yang mereka gunakan umumnya berbentuk tes objektif, sesuai dengan landasan pemikiran mereka bahwa model pengajaran mereka menekankan sifat alamiah. Bentuk ini tes ini memandang yang paling cocok. Pendidikan bukanlah upaya sendirian, tetapi adalah usaha bersama, kerjasama, dan interaksi. Interaksi bukan hanya antara guru dengan murid, tetapi juga antara murid dengan murid, antara murid dengan orang-orang yang di sekitarnya, dan dengan berbagai sumber belajar. Melalui interaksi dan kerjasama ini, para murid berusaha memecahkan masalah-masalah dalam masyarakat, menuju tatanan masyarakat yang lebih baik. Dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan keahlian bertolak dari problem yang dihadapi dalam masyarakat. Untuk selanjutnya, menerangkan ilmu-ilmu dan teknologi serta bekerja secara kooperatif dan kolaboratif akan dicarikan upaya pemecahannya menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Kurikulum tersebut di samping menekankan isi pembelajaran atau pendidikan, juga sekaligus menekankan proses pendidikan dan pengalaman belajar. Pendekatan tersebut berasumsi bahwa manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya selalu membutuhkan manusia yang lain, selalu hidup bersama, berinteraksi, dan bekerja sama. Ciri dari pendekatan rekonstruksi sosial sebagai berikut. Tujuannya adalah menghadapkan peserta didik pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan, atau gangguan-gangguan
yang dihadapi manusia. Para pengembang kurikulum berusaha mencari keselarasan antara tujuan-tujuan nasional dengan tujuan peserta didik. Para pendidik berusaha membantu peserta didik menemukan minat dan kebutuhannya sesuai dengan minat masing-masing peserta didik, baik dalam kegiatan pleno maupun kelompok-kelompok berusaha memecahkan masalah sosial yang dihadapinya. Para peserta didik juga keterlibatan mereka terutama dalam memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan. Soal-soal yang akan diujikan dinilai lebih dulu, baik ketepatan atau keluasaan isinya, juga keampuhan menilai mencapai tujuan-tujuan pembangunan masyarakat yang sifatnya kualitatif. Evaluasi tidak hanya menilai pengaruh kegiatan yang telah dikuasai peserta didik, tetapi juga menilai pengaruh kegiatan sekolah terhadap masyarakat. Pengaruh tersebut terutama menyangkut perkembangan masyarakat dan juga peningkatan taraf kehidupan masyarakat. Pendekatan digunakan sebagai pandangan dalam proses melakukan atau melaksanakan pengembangan kurikulum. Setiap lembaga pendidikan mempunyai pendekatan yang berbeda, sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkannya. Walaupun pendidikan yang dilakukan dari pemerintah satu dengan pemerintah lainnya berbeda, artinya tiap berganti jabatan berganti pula pendekatan yang diterapkan. Tetapi pada dasarnya, tujuan pendidikan Indonesia tetaplah sama, yaitu mencerdaskan anak-anak bangsa.